Assalamualaikum sahabatku, selamat datang di kisah penuh hikmah dan keteladanan. Inilah perjalanan Nabi Nuh alaihi salam, sang utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh kesabaran, menghadapi umat yang membangkang dan membangun bahtera keselamatan. Saksikan kisah luar biasa yang penuh pelajaran untuk kita semua. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, manusia telah jauh dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah patung-patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kemaksiatan, kebohongan, dan kezaliman. Tidak ada lagi yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali segelintir orang. Lingkungan sosial dipenuhi dengan kekacauan dan ketidakadilan. Di tengah masyarakat yang rusak itu, lahirlah Nabi Nuh alaihi salam, seorang laki-laki yang saleh dan jujur. Sejak kecil, Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai pribadi yang lembut, penyayang, dan selalu berkata benar. Ia tumbuh dewasa dengan memegang teguh nilai-nilai kebaikan di tengah gelombang kemaksiatan. Hatinya selalu gelisah melihat kaumnya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Nuh alaihi salam sebagai nabi dan rasul untuk membimbing kaumnya kembali ke jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya agar mengajak manusia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nabi Nuh alaihi salam menerima tugas berat itu dengan penuh keikhlasan dan keberanian. Ia sadar, tugas ini bukanlah hal mudah. Nabi Nuh alaihi salam mulai berdakwah secara perlahan. Ia mendatangi rumah-rumah penduduk, berbicara dengan lembut, dan mengingatkan mereka tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala jika terus menyekutukannya. Namun, kaum Nabi Nuh alaihi salam justru menertawakannya. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihi salam hanya mengada-ada dan tidak masuk akal. Meski demikian, Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha, berharap suatu saat kaumnya akan sadar dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabarannya menjadi teladan bagi para pengikutnya yang sedikit itu. Nabi Nuh alaihi salam mulai berdakwah secara terbuka. Ia mengumpulkan kaumnya di tempat umum dan menyeru mereka untuk meninggalkan berhala. Ia menjelaskan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang patut disembah, dan berhala tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Namun, kaum Nabi Nuh alaihi salam tetap keras kepala. Setiap kali Nabi Nuh alaihi salam berbicara, mereka menutup telinga dan memalingkan wajah. Mereka menuduh Nabi Nuh alaihi salam sebagai orang gila dan pembohong. Bahkan, mereka menyuruh anak-anak mereka untuk menjauhi Nabi Nuh alaihi salam dan tidak mendengarkan perkataannya. Penghinaan demi penghinaan diterima Nabi Nuh alaihi salam setiap hari. Tidak hanya itu, para pemuka kaum justru semakin gencar menyebarkan fitnah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Nuh alaihi salam hanya ingin mencari perhatian dan kekuasaan. Fitnah itu membuat orang-orang semakin menjauhi Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Namun, Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Ia selalu mendoakan kaumnya agar diberi hidayah. Ia yakin Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolongnya dan membukakan hati kaumnya suatu saat nanti. Semakin hari, jumlah pengikut Nabi Nuh alaihi salam tidak bertambah banyak. Hanya orang-orang miskin dan lemah yang mau menerima ajarannya. Meski demikian, Nabi Nuh alaihi salam tetap tegar dan tidak pernah lelah berdakwah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama ratusan tahun. Setiap hari, ia mengingatkan kaumnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kiamat. Ia mendatangi mereka siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Namun, hanya sedikit yang mau mengikuti ajakannya. Kesabaran Nabi Nuh alaihi salam benar-benar luar biasa. Ia tidak pernah mengeluh atau putus asa, meski sering dihina dan diancam. Dia selalu yakin bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hidayah adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang sedikit itu pun sering mendapat perlakuan buruk dari kaum kafir. Mereka diasingkan, dihina, bahkan ada yang disakiti. Namun, mereka tetap setia kepada Nabi Nuh alaihi salam dan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka percaya bahwa kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Nabi Nuh alaihi salam selalu menguatkan hati para pengikutnya. Ia berkata bahwa Allah maha melihat dan maha mengetahui segala usaha mereka. Ia meminta mereka untuk terus bersabar dan berdoa. Tahun demi tahun berlalu,
Namun keadaan tidak banyak berubah. Kaum Nabi Nuh alaihi salam tetap membangkang, sementara Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya terus berjuang dengan penuh kesabaran. Melihat kaumnya yang terus-menerus membangkang, Nabi Nuh alaihi salam merasa sangat sedih. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh haru dan keikhlasan. Ia memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya dan memberikan keputusan yang terbaik. Nabi Nuh alaihi salam berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, namun seruanku hanya menambah mereka lari dari kebenaran." Ia juga memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar bahwa azab akan segera datang bagi kaum yang membangkang. Nabi Nuh alaihi salam pun diberi wahyu untuk bersiap menghadapi perintah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam sangat bersyukur atas jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia segera memberitahu para pengikutnya agar bersiap-siap. Ia juga terus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hatinya dan hati para pengikutnya. Doa Nabi Nuh alaihi salam menjadi bukti betapa ia sangat mencintai kaumnya, meski mereka selalu menyakitinya. Ia hanya ingin kebaikan untuk mereka semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membangun sebuah bahtera besar. Perintah ini sangat aneh bagi kaumnya, karena bahtera dibangun di tempat yang jauh dari laut dan sungai. Namun, Nabi Nuh alaihi salam menerima perintah itu dengan penuh keyakinan. Nabi Nuh alaihi salam mulai mengumpulkan kayu dan bahan-bahan lain untuk membangun bahtera. Ia bekerja bersama para pengikutnya, siang dan malam, tanpa menghiraukan ejekan kaum kafir. Mereka menebang pohon, memotong kayu, dan menyusun papan-papan kapal sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum kafir semakin keras mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berkata, "Wahai Nuh, apakah kamu sudah menjadi tukang kayu? Apakah kamu pikir kapalmu akan berlayar di padang pasir ini?" Namun, Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar dan tidak membalas ejekan mereka. Pembangunan bahtera berlangsung selama bertahun-tahun. Setiap hari, Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya bekerja keras dengan penuh semangat. Mereka yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Akhirnya, bahtera raksasa itu pun selesai dibangun. Kapal itu sangat besar, cukup untuk menampung manusia dan hewan-hewan dari berbagai jenis. Setiap hari, kaum kafir melewati bahtera dan melemparkan hinaan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Nabi Nuh alaihi salam sibuk membangun kapal besar di tengah padang yang kering. Mereka menganggap Nabi Nuh alaihi salam sudah kehilangan akal. Tidak hanya itu, mereka juga melemparkan kotoran dan batu ke arah Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Namun, Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar dan tidak pernah membalas perbuatan buruk mereka. Ia hanya berkata, "Jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami." Para pengikut Nabi Nuh alaihi salam pun tetap setia dan tidak terpengaruh oleh ejekan kaum kafir. Mereka saling menguatkan dan terus bekerja menyelesaikan bahtera. Mereka percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Semakin hari, ejekan dan hinaan kaum kafir semakin menjadi-jadi. Namun, Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya tetap tegar dan tidak pernah mundur dari tugas mulia mereka. Pekerjaan membangun bahtera akhirnya selesai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai mereka. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, bahtera raksasa itu akhirnya selesai dibangun. Kapal itu sangat kokoh dan kuat, terbuat dari kayu pilihan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahtera itu memiliki banyak ruangan untuk menampung manusia dan hewan-hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk mulai mengumpulkan setiap jenis hewan berpasang-pasangan ke dalam bahtera. Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya bekerja keras mengumpulkan hewan-hewan dari berbagai penjuru. Hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera dengan tertib, seolah-olah mereka tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang besar. Para pengikut Nabi Nuh alaihi salam juga mulai menaiki bahtera dengan penuh haru dan harap.
Mereka membawa bekal makanan dan perlengkapan yang cukup untuk perjalanan panjang. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan mereka dari azab yang akan datang. Sementara itu, kaum kafir masih saja menertawakan Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Mereka tidak percaya bahwa akan terjadi banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Mereka tetap hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Nabi Nuh alaihi salam memeriksa bahtera untuk terakhir kalinya, memastikan semuanya siap. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan mereka diberkahi dan diselamatkan dari segala mara bahaya. Tanda-tanda azab mulai tampak. Langit menjadi gelap, awan tebal menggantung, dan suara petir menggelegar. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi seluruh permukaan bumi. Air juga mulai memancar dari dalam tanah, memenuhi lembah dan dataran rendah. Nabi Nuh alaihi salam segera memerintahkan para pengikutnya untuk masuk ke dalam bahtera. Hewan-hewan yang sudah dikumpulkan juga mulai masuk satu persatu. Pintu bahtera pun ditutup rapat-rapat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum kafir masih saja tidak percaya. Mereka menertawakan Nabi Nuh alaihi salam dan berkata, "Lihatlah, hujan ini akan segera reda. Tidak akan ada banjir seperti yang kamu katakan." Namun, hujan justru semakin deras dan air semakin tinggi. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya berdoa dengan penuh harap. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong dan menyelamatkan mereka dari azab yang dahsyat ini. Sementara itu, di luar bahtera, orang-orang mulai panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Namun air terus naik dan menenggelamkan segalanya. Hujan deras turun tanpa henti selama 40 hari, 40 malam. Air memancar dari bumi dan turun dari langit, menenggelamkan seluruh daratan. Bahtera mulai terangkat dan berlayar di atas air bah yang luas. Semua yang tidak berada di dalam bahtera tenggelam. Kaum kafir yang dulu mengejek ini menjerit meminta tolong, tapi sudah terlambat. Mereka berusaha berenang ke tempat yang lebih tinggi. Namun air terus naik dan menenggelamkan semuanya. Tidak ada satupun yang selamat kecuali yang berada di dalam bahtera. Di dalam bahtera, Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya tetap berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa aman dan tenang, meski di luar sana terjadi kehancuran besar. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan mereka. Bahtera terus berlayar di atas air bah yang luas, melewati gunung-gunung dan lembah-lembah yang sudah tenggelam. Tidak ada lagi suara selain suara air dan angin. Setelah 40 hari, hujan pun berhenti. Air mulai surut perlahan-lahan, dan bahtera akhirnya terdampar di atas sebuah gunung yang tinggi. Di tengah banjir besar, Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya, Kan, yang tidak mau ikut naik ke bahtera. Nabi Nuh alaihi salam memanggilnya dengan penuh kasih, berharap Kan mau ikut bersama mereka. Namun, Kan menolak dan lebih memilih naik ke puncak gunung. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir." Namun, Kan menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat melindungiku dari air bah." Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang dirahmatinya. Namun, Kan tetap keras kepala. Ia tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Akhirnya, gelombang besar datang dan menenggelamkan Kan bersama kaum kafir lainnya. Nabi Nuh alaihi salam sangat sedih kehilangan anaknya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni anaknya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Kan bukan termasuk orang yang beriman. Kisah Kan menjadi pelajaran bahwa keselamatan hanya untuk orang-orang yang beriman, meskipun ia adalah anak seorang nabi. Setelah banjir besar mereda, bahtera akhirnya terdampar di atas gunung Judi. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan yang diberikan. Mereka keluar dari bahtera dengan penuh haru dan syukur. Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan para pengikutnya untuk bersujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur. Mereka juga mulai menata kehidupan baru di tempat yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi mereka dengan tanah yang subur dan sumber air yang melimpah.
Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan para pengikutnya untuk selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengingatkan mereka agar tidak mengulangi kesalahan kaum sebelumnya. Mereka hidup dengan damai dan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji tidak akan menurunkan azab seperti itu lagi kepada manusia. Sebagai tanda janjinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pelangi di langit sebagai simbol rahmat dan kasih sayangnya. Kehidupan baru pun dimulai. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya menjadi nenek moyang umat manusia setelah banjir besar. Setelah selama dari banjir besar, Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan pesan penting kepada para pengikutnya. Ia mengingatkan mereka agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Ia juga meminta mereka untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling tolong-menolong, dan menjaga lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan seperti kaum sebelumnya. Para pengikut Nabi Nuh alaihi salam sangat menghormati dan mencintai beliau. Mereka selalu mendengarkan nasihat dan ajaran beliau dengan penuh perhatian. Mereka berjanji akan menjaga amanah yang telah diberikan. Nabi Nuh alaihi salam juga mengingatkan mereka tentang pentingnya berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pesan-pesan Nabi Nuh alaihi salam menjadi pedoman hidup bagi para pengikutnya. Mereka hidup dengan damai, tenteram, dan penuh berkah. Nabi Nuh alaihi salam hidup hingga usia yang sangat tua. Ia terus membimbing para pengikutnya dengan penuh kasih sayang. Ia selalu memberikan nasihat dan petunjuk agar mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Nuh alaihi salam kembali ke sisinya. Para pengikut Nabi Nuh alaihi salam sangat sedih kehilangan pemimpin dan guru mereka. Namun, mereka tetap tegar dan berjanji akan melanjutkan ajaran beliau. Nabi Nuh alaihi salam wafat dalam keadaan husnul khatimah, penuh keimanan dan ketakwaan. Ia menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Nama Nabi Nuh alaihi salam dikenang sepanjang zaman sebagai nabi yang penuh kesabaran dan keteguhan hati. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi setiap generasi. Ajaran dan pesan Nabi Nuh alaihi salam terus diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan manusia agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Kisah Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan banyak hikmah dan pelajaran. Pertama, tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah menyerah meski dakwahnya selalu ditolak. Kedua, tentang pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman yang diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan tidak ditentukan oleh hubungan keluarga, tetapi oleh iman. Ketiga, tentang pentingnya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun terkadang perintah itu sulit dipahami oleh akal manusia. Nabi Nuh alaihi salam membangun bahtera di tengah padang pasir karena yakin pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tentang pentingnya menjaga persatuan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Pengikut Nabi Nuh alaihi salam saling menguatkan dan bekerja sama membangun bahtera. Kelima, tentang pentingnya bersyukur dan tidak sombong. Kesombongan kaum Nabi Nuh alaihi salam membawa mereka kepada kehancuran, sementara kerendahan hati membawa keselamatan. Warisan Nabi Nuh alaihi salam tidak hanya berupa kisah, tetapi juga ajaran dan nilai-nilai luhur. Sampai hari ini, kisah Nabi Nuh alaihi salam diceritakan di seluruh dunia sebagai inspirasi dan pelajaran hidup. Ajaran tauhid yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam menjadi pondasi keimanan umat manusia. Ia mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah, dan segala bentuk kesyirikan harus dijauhi. Kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan Nabi Nuh alaihi salam menjadi teladan bagi setiap orang yang ingin sukses dalam hidup. Ia mengajarkan bahwa kebaikan pasti akan menang, meski harus melewati ujian berat. Kisah Nabi Nuh alaihi salam juga mengingatkan manusia tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Bahtera yang dibangun Nabi Nuh alaihi salam menjadi simbol perlindungan dan keselamatan bagi semua makhluk. Warisan abadi Nabi Nuh alaihi salam adalah ajakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjaga persatuan, dan hidup dengan penuh kasih sayang. Demikianlah kisah penuh hikmah dari Nabi Nuh alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kesabaran, keimanan, dan keteguhan beliau. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.